Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada yang bilang, apabila kita mengikuti Habib, menjadi mukibbin yang kafah, otomatis wajah kita akan bercahaya. Wajah kita bercahaya seperti filter 360 gitu. Keren gitu. Dan sebaliknya, apabila kita mengikuti PWI, mengikuti Nusantara ini, ya wajah kita itu busek, kemudian suram, wagu gitu. Itu seperti wajah-wajah yang tidak pernah terkena air wudhu gitu. Benar nggak sih begitu? Ini ada yang ngomong begini nih, artinya kalau ngomong itu ini nih, di deket sini nih, biar nanti wajahnya lebih cerah, ada biru-birunya, ya kan? Kurang ngajar ngata-ngatain seperti itu. Teuku Khori pada saat masih mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu wajahnya kusam buram. Kemudian sekarang ketika sudah berbalik menjadi muhibbin, apalagi sekarang lagi sering sama Inyong Pemalang, apa satu cewek itu, wajahnya Teuku Khori itu wah, nurnya luar biasa gitu. Jangan goblok-goblok amat ya. Media sosial sekarang ini mudah untuk mencerahkan wajah. Tidak perlu skincare, tidak perlu keperawatan kulit, tetapi cukup menggunakan HP yang bagus, apalagi dengan filter 360 itu sudah beres. Karena dengan filter 360 wajah kita akan cerah, glowing. Artinya kita tidak perlu untuk wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Saya itu memperhatikan wajahnya Teuku Khori ketika berada di kubu Ahmadiyah. Wajahnya kusam, kelihatan lebih tua, seperti dukun-dukun PWI pada umumnya. Ya tahu sendirilah, dukun-dukun PWI itu kan mukanya muka kusam, kayak gak pernah tersentuh air wudhu. Tapi anehnya, ketika Teuku Khori ini kembali mendukung Ba'alawi, nur wajahnya itu kembali bercahaya dan terlihat lebih muda. Masya Allah. Ya semakin kesini kegoblokan dari para muhibbin itu semakin dipertontonkan. Seolah mereka itu menghalalkan segala cara. Iya, provokasinya, kemudian framing-framingnya gitu. Ada yang framing katanya Kiai Imad begini, ada yang framing katanya para pejuang di perjuangan pada Indonesia seperti ini. Kemudian para muhibbin itu wahnya luar biasa. Kayaknya ya mereka ini tidak pakai logika. Ya, apalagi membahas masalah ini keglowingan gitu ya. Apa kalau mengikuti para habaib itu wajahnya pasti glowing bercahaya gitu. Seperti Habib Novel itu, Habib Novel Ompong itu. Emangnya wajahnya bercahaya. Terus Habib Sapi itu yang dari Lampung itu. Terus Habib siapa lagi? Banyak kok Habib-habib yang ketika tidak pakai filter 360 itu wajahnya innalillah gitu. Apalagi para muhibbinnya. Ini saja yang ngomong wajahnya para pejuang Wali Songo itu buram-buram seperti wajahnya orang yang tidak terkena air wudhu begitu. Ini juga pakai filter ini. Pakai filter. Jadi nggak sok-sokan seperti itulah untuk membuat orang melihat nurnya para pembela Ba'alawi itu bercahaya, kemudian para pembela pejuang Wali Songo itu wajahnya suram-suram seperti tidak pernah terkena air wudhu. Ini penghinaan dan sebuah lelucon. Dikira para muhibbin itu keren-keren semua. Nah, kalau saya bilang para muhibbin adalah sekelompok orang-orang yang goblok, pribumi tapi berjiwa kacung. Ya, berjiwa kacung, berjiwa pengkhianat. Doktrin-doktrin para habib yang merendahkan pribumi, mereka anggap sebagai sebuah pujian. Pengakuan mereka sebagai para budak-budak itu adalah sebuah buayan. Kan konyol. Pribumi ini sedang dijajah dengan doktrin, ya, dengan klaim dan pembelokan sejarah, ya, dari filologi, dari bukti-bukti, dari sejarah, dari tes DNA, kita itu sudah dibohongi selama ini.
Iya, dan kita semua sudah terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi hanya Muhyiddin yang tersisa, yang gobloknya itu minta ampun. Bahkan sampai menuduh bahwa kelompok orang yang mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia itu wajahnya buram-buram seperti tidak terkena air wudhu. Ini kan klaim-klaim yang kurang ajar, klaim-klaim yang seharusnya kalau ngomong itu di depan kaca itu, ngomongin diri sendiri gitu. Jangan goblok-goblok banget lah ya. Tengku Kori itu memang wajahnya begitu, dibilang ganteng juga tidak, dibilang keren juga tidak, kalau dibilang jelek ya sedikit jelek sih. Iya, mau tidak mau kan begitu. Jadi, memang Tengku Kori dari sononya sudah begitu casingnya, baik Tengku Kori saat masih menjadi pendukung tesnya Ki Imad, ataupun Tengku Kori sudah menjadi Mukhyiddin, itu. Iya, Mukhyiddin Bolowi itu Tengku Kori ya masih begitu. Ya memang Tengku Kori sebaiknya itu ya pergi ke klinik perawatan gitu ya, atau pakai skincare, atau mungkin dengan filter kamera 360 itu akan berubah Tengku Kori seolah-olah ya seperti ahli surga gitu, seperti ahli surga. Tapi Tengku Kori ini saya yakin beliau ini orang alim, beliau ini pun ya wajah-wajahnya wajah-wajah setiap saat itu terkena air wudhu. Tapi ya tetap begitu, nggak bisa untuk sering gitu, enggak. Auranya itu aura begitu. Tapi kalau Habib siapa kemarin, Habib Rifki itu yang sempat dilaporkan, auranya begitu kan, padahal auranya apa? Padahal dia yang dilakukan itu ya suka dengan abang pribumi, termasuk Habib Nizar ya. Habib Nizar, memang wajahnya itu wajah bercahaya, wajah orang-orang yang ahli surga begitu. Mau yang mikir sampai ke situ melek gitu loh. Iya kan? Dia ini sebagai Habib, memang wajahnya bercahaya, kemudian ahli surga, kelakuannya baik begitu. Jam 3 pagi bro, jam 3 pagi di kamar perempuan yang ditinggal suaminya. Jangan-jangan itu juga begitu. Makanya jangan lupa ya, di setiap HP kalian itu disediakan aplikasi filter 360, biar nanti ketika di hadapan kamera kemudian bertemu dengan Habib Balwi, itu nanti akan dianggap sebagai ahli surga yang wajahnya setiap saat itu terkena air wudhu gitu. Gampang, pakai aplikasi 360 ya. Kalau saya sih bodo amat, wajah-wajah ganteng-ganteng begini nggak harus pakai aplikasi juga nggak masalah kan. Jangan ngiri loh. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.